ini Ibu akan menerangkan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup ini adalah bab kedua, yang mana bab pertama kemarin kita telah membahas tentang metode ilmiah. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, serta menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup, mengetahui tata cara penamaan ilmiah yang dikenal dengan binomial nomenklatur, dan mengetahui tingkatan dalam makhluk hidup. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah bernafas. Yang kedua adalah bergerak. Yang ketiga membutuhkan makan atau nutrisi. Yang keempat adalah ekskresi atau sistem pengeluaran. Yang kelima tumbuh dan berkembang. Yang keenam reproduksi. Yang ketujuh peka terhadap rangsangan. Dan yang kedelapan adalah adaptasi. Apa itu bernafas? Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Setiap makhluk hidup pasti melakukan pernapasan. Yang kedua adalah bergerak. Manusia memiliki alat gerak tangan dan kaki, sedangkan hewan bergerak menggunakan, ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan sirip, dan ada yang menggunakan sayap. Dan tumbuhan itu bergerak berdasarkan rangsangan yang diterimanya. Contohnya, putri malu akan menutup jika disentuh. Bunga matahari akan mekar ketika terkena cahaya matahari pagi. Ini salah satu contoh dari gerak pada tumbuhan. Kemudian, ciri-ciri yang ketiga adalah nutrisi. Ini terlihat seorang anak yang sedang lahapnya memakan. Jadi, dalam nutrisi ini terkandung bahan-bahan berupa karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Selanjutnya adalah ekskresi atau pengeluaran. Nah, di sini ada alat ekskresi. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal ini mengeluarkan urin. Kemudian kulit mengeluarkan keringat, hati mengeluarkan empedu, dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ciri yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini adalah dua kata yang berbeda, tetapi kejadiannya seiring. Perbedaannya adalah kalau tumbuh adalah meningkatnya ukuran dan volume. Contohnya, tambah tinggi, tambah panjang, dan tumbuh itu tidak bisa lagi kembali ke keadaan semula. Jika misalnya kamu sudah tinggi, badanmu sudah tinggi, kamu nggak bakal bisa pendek lagi.
gitu. Jadi yang namanya tumbuh itu dianya tidak bisa kembali ke keadaan semula. Bagaimana dengan berkembang? Berkembang ini adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi alat tubuh. Misalnya dia bisa merangkak, bisa berjalan, dan bisa berbicara. Dan berkembang ini dia bisa kembali ke keadaan semula. Contoh, pertama kamu masih bayi, ya kan, bisa merangkak. Kemudian kamu jadi anak-anak, bisa berjalan. Kemudian jadi dewasa, jadi remaja, jadi dewasa, jadi orang tua, dan jadi lansia. Ketika kamu jadi lansia, maka kamu akan merangkak kembali. Ya, jadi kalau berkembang ini dia bisa kembali seperti keadaan semula. Kalau tumbuh tidak bisa ke keadaan semula. Contoh nih, anak bayi jadi balita, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua. Kan nggak bisa kembali lagi nih, tua jadi anak kecil nggak bisa. Kemudian reproduksi atau berkembang biak. Berkembang biak ini harus dilakukan oleh makhluk hidup agar dapat mempertahankan keturunannya. Untuk berkembang biak, makhluk hidup menggunakan dua cara, yaitu dengan cara seksual atau kawin dan dengan cara aseksual atau tidak kawin. Sedangkan pada tumbuhan bisa menggunakan cara vegetatif dan generatif. Ciri yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Iritabilitas ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangannya. Rangsangan dari makhluk hidup ini ada berupa sentuhan, cahaya matahari, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Contohnya, ayam berkokok pada pagi hari. Putri malu menutupkan daunnya ketika dia disentuh. Selanjutnya adalah adaptasi. Adaptasi ini cara makhluk hidup untuk bertahan dengan cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya si bunglon akan merubah warna kulitnya berdasarkan tempat yang ditinggalinya. Macam-macam adaptasi itu ada 3. Yang pertama adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi ini adalah bentuk tubuh ya, dilihat dari bentuk tubuh makhluk hidup. Contoh, antara ayam dan bebek memiliki kaki dan paruh yang berbeda. Ayam memiliki paruh runcing dan kakinya runcing. Kenapa? Karena ayam paruhnya ini digunakan untuk mencari makanan dalam bentuk biji-bijian dan kakinya digunakan untuk mengkais sesuai dengan tempat tinggalnya di daerah yang kering. Sedangkan bebek itu memiliki paruh yang panjang dan kaki yang memiliki selaput renang. Kenapa? Karena bebek hidup di tempat yang lembab dan mencari makanan di tempat yang lembab. Jadi, struktur luar tubuh makhluk hidup yang disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggalnya itu adalah contoh dari adaptasi morfologi. Kemudian bagaimana dengan adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi ini adalah adaptasi dari organ-organ dalam tubuh makhluk hidup. Contoh, orang yang tinggal di daerah pegunungan akan memiliki sel darah merah yang lebih banyak ketimbang orang yang hidup di dataran rendah. Kenapa? Karena kalau di pegunungan itu kan cuaca dingin. Jadi dibutuhkan sel darah merah yang banyak agar metabolisme tubuh berjalan dengan seimbang. Kemudian para atlet itu biasanya memiliki jantung itu yang lebih besar dari jantung-jantung orang normal biasanya. Maaf, paru-paru ya. Paru-paru itu agak lebih besar ketimbang orang-orang yang pada umumnya. Kenapa? Karena atlet itu kan mereka latihan rutin, full, dan mereka dengan sendirinya paru-paru mereka itu akan lebih besar gitu. Dan juga contohnya seperti unta. Unta itu memiliki organ di tubuhnya itu punuk ya. Apa sih fungsinya? Itu untuk menyimpan cadangan air. Kenapa? Karena memang unta itu hidup di daerah yang kurang air. Jadi dia butuh tempat untuk menyimpan cadangan air. Selain itu ada lagi yang ketiga,
Adaptasi tingkah laku. Tingkah laku ini adalah tingkah makhluk hidup. Ini contohnya si ini. Si bunglon ini akan berubah-ubah warnanya sesuai dengan tempat yang ia tinggali. Kenapa? Karena untuk mempertahankan dirinya. Terus juga cicak. Cicak itu dia akan memutuskan ekornya ketika dia terdesak. Itu adalah contoh-contoh dari adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup. Kita next. Benda, ciri-ciri benda hidup dan ciri-ciri benda tak hidup. Ya, apa itu benda tak hidup? Benda tak hidup adalah benda yang tidak menampakkan gejala kehidupan, seperti tidak membutuhkan makan, tidak bernafas, dan tidak bisa tumbuh dan berkembang. Contohnya batu, air, cahaya matahari, tanah, dan udara. Kemudian ciri-ciri benda mati. Jadi antara benda tak hidup dan benda mati ini adalah dua versi yang berbeda, tetapi mereka sering disamakan. Jadi kalian harus bisa membedakan ya, walaupun memang intinya mereka sama tapi beda. Perbedaannya adalah ini. Benda mati adalah sisa dari makhluk hidup yang sudah tidak bernyawa. Artinya, benda mati itu pernah mengalami proses kehidupan, tetapi beriringnya waktu akan mengalami proses kematian. Contohnya, kursi. Kursi ini terbuat dari pohon. Pohon awalnya merupakan makhluk hidup. Kemudian pakaian. Pakaian ini terbuat dari kapas. Kapas merupakan hasil tanaman dari kapuk. Kapuk ini adalah makhluk hidup. Jadi artinya, benda mati adalah benda yang awalnya pernah hidup. Sedangkan benda tak hidup memang benda yang tidak pernah mengalami kehidupan. Seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup yang membahas tentang bagaimana tata cara klasifikasi dalam makhluk hidup. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.